Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita berjumpa lagi dalam saat teduh edisi Kamis 6 Mei 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 33. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Engkau boleh berkenan atas kehidupan kami, memberikan hari baru untuk kami. Dan pada kesempatan ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Allah. Dan kami boleh lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 33. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka,
dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Kusuruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyama kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Amin. Firman Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan, tema kita hari ini. Sikadamak puang matua. Saudara yang Tuhan kasihi, bergaul akrab dengan seseorang akan membuat kita mudah memahami apa yang orang itu rasakan, mudah mengerti apa yang orang itu katakan, karena keakraban yang kita bangun membuat komunikasi kita berjalan dengan baik. Petrus dan Kornelius memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu terlihat dari kehidupan Kornelius yang takut akan Allah dengan memberi sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika malaikat Allah berbicara kepadanya, ia merasa takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Namun dalam ketakutan itu ia mempersilahkan malaikat Allah berbicara kepadanya. Kedatangan Petrus disambut oleh Kornelius beserta sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Petrus. Kehidupan Petrus juga memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana bacaan kita memperlihatkan bagaimana Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk menyambut ketiga orang suruhan Kornelius, serta mengikutinya menuju Kaisarea. Karena hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Petrus dapat mengerti maksud penglihatan yang ia alami di Yope, yakni tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berupaya membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan lebih dari apapun. Ambillah waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan sambil melakukan kehendak-Nya dalam hidup keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan, kasih, dan anugerah-Mu. Pengajaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Hidup yang percaya ini adalah hidup yang senantiasa bergaul akrab dengan Tuhan. Melalui doa, melalui saat teduh, melalui membaca firman Tuhan, melalui persekutuan. Dan bila dengan keakraban dengan Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan-kekuatan, semangat menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuhan berkati kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas. Anak-anak kami yang berjuang dalam bangku sekolah, pendidikan, kuliah, mencari kerja, Tuhan lindungi. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan dan topang hidup mereka dalam masa tua dikuatkan Tuhan.
yang bersuka cita karena ulang tahun, karena syukur keberhasilan, sempurnakan ia Bapa. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami hari ini, boleh melaksanakan tugas-tugas dan program dengan baik. Kami juga berdoa sebuah pelaksanaan vaksin berjalan dengan baik, garda terdepan para medis, Tuhan berkati TNI Polri dalam menangani masalah COVID-19. Jagalah kami ya Tuhan, lindungilah kehidupan kami, dan hari ini kami lalui dengan baik dalam kasih dan tuntunan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.